Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Imam Himawan MKOM serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti pemaparan tugas pada hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan, curahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 pemrograman visual yang terdiri dari Nano Prasetyo, Sudarsono, Ahmad Afrizal, Razinal Padmawijaya, Cikalisa Felisa, dan saya sendiri Ahmad Jailani. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas dengan judul Aplikasi Manajemen Pondok Hunian DKI Jakarta. Tugas ini kami susun sebagai bagian dari tugas pemrograman visual dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok 2. Untuk penjelasan struktur database akan disampaikan oleh Sudarsono. Tampilan awal login dan dashboard akan disampaikan oleh Cikalisa. Master data tahanan dokter pembinaan keluarga akan disampaikan oleh Afrizal. Transaksi kunjungan pembinaan pemeriksaan kesehatan akan disampaikan oleh Rajinal. Laporan data tahanan kunjungan pembinaan akan disampaikan oleh Nano. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan desain database. Eh, Kami di sini menggunakan MySQL sebagai basis datanya dengan nama database Pondok Tahanan. Lalu di sini kita ada 4 master tabel dan 3 tabel transaksi, 1 tabel untuk user login ya. Lebih lanjut untuk tahanan itu ada ID tahanan dengan tipe data integer, lalu ada nama varchar, tipe datanya varchar 100. Nama ini untuk nama lengkap tahanan. Berikutnya ada nick dengan tipe data varchar 20. Nick ini adalah nomor induk kependudukan tahanan. Berikutnya ada alamat dengan tipe data teks, alamat untuk tempat tempat tinggal tahanan. Jenis kelamin dengan tipe data E6 itu udah ditentukan laki-laki atau perempuan untuk jenis kelaminnya. Lalu ada tanggal masuk dengan tipe data date, tanggal tahanan masuk ke pondok tahanan ya. Berikutnya ada tanggal bebas dengan tipe data date juga. Lalu ada kasus dengan tipe data teks, itu deskripsi kasus hukum yang menjerat tahanan ya. Berikutnya ada wilayah dengan tipe data E6 juga. Dan di sini untuk primary key-nya yaitu pada tabel ini dengan ID tahanan ya. Lalu yang kedua ada ID tabel dokter. Tabel ini berisi data dokter yang memberikan layanan kesehatan kepada tahanan di pondok tahanan. Jadi di sini untuk tabelnya ada ID dokter dengan tipe data integer, lalu ada nama varchar 100 dan nick varchar 200, lalu alamat dengan tipe data teks, jenis kelamin dengan tipe data E6, spesialis dengan tipe data varchar 100. Untuk primary key di tabel ini yaitu ID dokter. Berikutnya ada tabel keluarga. Tabel ini mencatat data keluarga dari seorang tahanan. Setiap entry keluarga terkait dengan satu tahanan melalui relasi foreign key, yaitu ID tahanan. Data tersimpan di tabel ini. Itu ada ID keluarga dengan tipe data integer, nama dengan tipe data
varchar 100, selanjutnya ada nick dengan varchar 20, selanjutnya ada alamat dengan tipe data teks, jenis kelamin dengan tipe data varchar 100, ID tahanan. Ini mengacu ke ID tahanan di tabel tahanan tadi ya. Ini sebagai relasi. Selanjutnya ada tabel kegiatan. Tabel kegiatan ini digunakan untuk mencatat kegiatan pembinaan yang diikuti oleh tahanan di pondok tahanan. Jadi setiap kegiatan memiliki detail sebagai berikut ya. Ada ID kegiatan dengan tipe data integer, tanggal kegiatan dengan tipe data date, ID pembinaan dengan tipe data integer juga, ID tahanan dengan data integer, pengajar dengan tipe data varchar 100. Untuk relasinya di sini ada ID pembinaan dan mengacu ke tabel pembinaan ya. ID tahanan mengacu ke tabel tahanan. Jadi setiap perubahan pada ID di tabel referensi akan diperbarui secara otomatis. Itu on update cascade. Berikutnya ada tabel kunjungan. Tabel ini mencatat kunjungan yang diterima oleh tahanan di pondok tahanan. Setiap kunjungan dapat melibatkan hingga 3 pengunjung dengan informasi sebagai berikut. Ada ID kunjungan dengan tipe data integer, ID tahanan dengan data integer. Berikutnya ada tanggal dengan tipe data date, nama pengunjung 1 dengan tipe data varchar 100, dan nick 1 varchar 16, data pengunjung pertama. Jadi, selanjutnya ada nama pengunjung 2 dengan tipe data varchar 100 dan nick 2 varchar 16. Selanjutnya ada nama pengunjung 3 dengan tipe data varchar 100 dan nick 3 dengan varchar 16. Lalu ada alamat dengan tipe data teks dan ada jumlah pengunjung dengan tipe data integer. ID tahanan mengacu ke tabel tahanan. Jika tahanan dihapus, maka ID tahanan menjadi nol atau on delete set ya, on delete set nol pengaturan di sininya. Dan ikut berubah saat ID tahanan diubah juga on update cascade untuk ininya tabelnya. Selanjutnya ada yang keenam, ada tabel users. Tabel ini digunakan untuk sistem autentikasi pengguna aplikasi ya pondok tahanan. Jadi di sini ada ID integer dengan tipe data integer. Berikutnya ada username dengan tipe data varchar 50 dan password eh, varchar 100. Jadi di sini password itu untuk kata sandi format terenkripsi ya. Dan memilikinya dengan ID. Oke, untuk hubungan antar tabel ya atau relasi, itu tabel keluarga terhubung ke tabel tahanan melalui ID tahanan, tabel kegiatan terhubung ke tahanan dan pembinaan, tabel kunjungan terhubung ke tahanan, tabel user tidak memiliki relasi langsung, hanya digunakan untuk login sistem saja. Sekian penjelasan untuk struktur dan database di apa untuk aplikasi pondok tahanan ini. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan tampilan awal aplikasi. Saat aplikasi dijalankan, penggunaan akan diarahkan ke halaman awal, seperti gambar berikut. Nah, halaman awal itu berupa tombol login dan tombol keluar. Setelah klik login, user dapat dimasukkan passwordnya. Setelah berhasil login, user akan diarahkan ke tampilan awal. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya, klik dashboard.
Selanjutnya, Menuliskan jumlah data tahanan, jumlah dokter, dan jumlah pembinaan, jumlah keluarga, jumlah kunjungan, jumlah cek kesehatan, dan jumlah pembinaan atau kegiatan. oke, selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan fitur Data Master pada aplikasi kami, yaitu fitur Data Master ini terbagi ada 4 bagian. Yang pertama tahanan, kedua dokter, ketiga pembinaan, yang keempat keluarga. Coba kita klik tahanan. Saya jelasin dulu. Untuk tahanan itu menyimpan data seperti nama, NIK, alamat, tanggal masuk dan bebas, jenis kelamin, kasus dan wilayah. Untuk dokter, mencatat nama dokter, NIK, dan keahliannya atau dokter tersebut tuh di bidang apa. Untuk pembinaan, berisi jenis kegiatan pembinaan seperti pelatihan keterampilan, rohani, atau olahraga. Untuk keluarga, berisi data keluarga tahanan yang bisa melakukan kunjungan. Data ini terhubung dengan data tahanan. Oke, pertama kita buka tahanan ya. Untuk tahanan ini di sini ada fitur tambah, edit, lalu hapus, dan ada pencarian nama juga. Sekarang kita klik untuk tambahnya. Misalnya kita tambah baru, nama baru, nikah 1111111 alamatnya Jalan Baru. Disclaimer ada 2 ya, bisa laki-laki maupun perempuan. Kita klik laki-laki. Tanggal masuknya tanggal sekarang, tanggal keluarnya tanggal 25 boleh. Oke, kasusnya pencurian. Untuk wilayahnya ini sebagian besar di Jakarta ya, kita pilih Jakarta Timur saja. Lalu kita simpan. Oke, berhasil disimpan datanya, munculnya paling bawah nama baru. Kita klik nama baru lalu kita edit. Misal kita edit nama edit. Oke, kita simpan. Oke, langsung berubah ya yang keluar nama edit. Nah, di sini misal kita pencarian nama, kita cari nama edit, langsung keluar ya. Oke, kita klik nama edit lalu kita hapus. Untuk menghapus, oke, kita hapus. Ya, data berhasil dihapus. Itu untuk tahanan kurang lebih seperti itu ya. Untuk dokter, nah di sini misal kita tambah, nah kita tambah misalnya tambah dokter, dokter siapa ya? Dokter Boyke misal, dokter Boyke, nicknya 22 6 kali, alamatnya Jalan Baru, jenis kelamin dokter Boyke laki-laki ya, spesialis seksual, seksual. Oke, simpan. Nah, berhasil disimpan ada dokter Boyke. Dan untuk fitur editnya sama seperti tahanan tadi ya, edit maupun hapus. Itu bisa diganti misalnya R, R. Kita simpan, lalu namanya berubah menjadi R. Dan sekarang kita hapus aja ya, kita hanya fokus 2 aja ya untuk di tahanan karena kita nggak fokus sama dokter seksual. Hmm. Oke, untuk pembinaan, di pembinaan ini ada kayak apa namanya berbagai jenis kegiatan pembinaan seperti pelatihan keterampilan, rohani ataupun olahraga. Di sini juga bisa kita tambahi, misalnya kita tambah sekolah paket A sama pembimbingnya, misal siapa ya, Rosid kali ya, Rosid ya, Rosid tempatnya tempatnya di mana ya, di lapangan misal. Oke, kita simpan. Ya, untuk nama Rosid ini ya ada tuh sekolah paket A, nama pembimbingnya Rosid, tempatnya di lapangan. Oke, diedit sama seperti tadi ya kurang lebih ya, misalnya diganti Rosida, Rosida tambahin A misal. Oke, kita simpan. Ya, munculnya Rosida ya untuk sekolah paket A,
Nama pembimbingnya Rosida. Oke, boleh kita hapus. Dan untuk keluarga, untuk master keluarga di sini kurang lebih sama ya, sama seperti tahanan, dokter maupun pembinaan. Boleh kita tambah untuk namanya Bambang, misal dari keluarga Bapak Bambang. Untuk nicknya tiga enam kali. Untuk alamatnya Jalan Baru. Jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk tahanan saudara ini bisa dipilih ya. Bapak Bambang ini Bapak Bambang ini keluarga dari tahanan, misal tahanan Faisal, Faisal bin Rustam. Nah, Bambang ini misalnya kakak sepupu misalnya. Kita simpan ya. Setelah disimpan, di sini muncullah Bambang. Diedit maupun dihapus sama seperti tadi ya kurang lebih. Oke, boleh dihapus saja karena secara nggak langsung itu sama seperti tahanan dokter pembinaan. Ya, kurang lebihnya saya menjelaskan untuk fitur master ini seperti tahanan, dokter pembinaan, dan keluarga. Seperti ini ya, saya rasa cukup jelas ya. Terima kasih. Bisa dilanjut ke selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membahas data transaksi. Eh, Pada aplikasi ini ada 3 data transaksi, yaitu data kunjungan, data kesehatan, dan data pembinaan. Kita coba ke data kunjungan. Nah, data kunjungan ini fungsinya untuk mendata keluarga yang akan berkunjung dan mencetak surat kunjungan. Nah, kita coba tambah untuk Nah, kita bisa pilih tahanan yang akan dikunjungi. Misalnya kita pilih Agung bin Supra. Oke. Lalu kita pilih tanggal kunjungan, misal tanggal sekarang. Nama pengunjungnya misal Bapak Dudu. Dudu. Nicknya apa aja sih? Misalnya 333. Nah, eh, kita isi alamat. Nama alamatnya Jalan Ahmad Yani, misalnya. Terus kita simpan, otomatis data tersebut akan masuk. Ya, kita coba edit jika ingin mengubah. Misalnya tambah Dudu M. Oke, lalu kita update dan namanya pun akan berubah. Kita coba ngeprint dan ini adalah hasil untuk surat izin kunjungannya. Jadi tanggalnya otomatis terisi dan namanya pun Dudu M langsung masuk ya. Terus kita keluar. Oke, mungkin itu saja untuk data kunjungan. Lalu kita lanjut ke data kesehatan. Pada data kesehatan ini, data master yang diambil adalah data tahanan dan juga data dokter ya. Kita contohkan saja, misal ditambah, kita pilih tahanan, misal Bapak Andri ya. Kita pilih Bapak Andri. Tanggal periksa tanggal sekarang aja, misalnya. Dan dokternya kita pilih dokter Dea. Keluhannya misal dia sakit perut dan hasil periksanya masih sakit.
Lalu kita coba simpan, datanya pun muncul di bawah. Lalu kita misal coba edit, misal kita ubah keluhannya jadi batuk misalnya. Dan hasil periksanya sudah sembuh misalnya. Lalu coba di-update dan datanya pun akan berubah. Sudah sembuh lalu kita hapus untuk data tadi. Ya. Nah, sudah berhasil terhapus. Selanjutnya kita lanjut ke data pembinaan. Untuk data ini, dia akan terhubung pada data master, data tahanan, dan juga data pembinaan. Kita contohkan saja ditambah. Kita isi tanggal yang sekarang. Misal jenis pembinaan kita pilih konseling. Lalu tahanannya kita pilih rajinal saja. Nah, otomatis pengajarnya akan terpilih langsung karena terhubung data pembinaan. Datanya sudah tampil ya. Lalu kita coba edit. Misalnya kita ganti tahanannya ke Faisal. Nah, kita data konselingnya kita ganti ke olahraga. Nama pengajarnya pun akan berubah. Lalu kita simpan dan data berhasil diperbarui dan namanya pun akan berubah seperti ini. Lalu kita hapus saja. Nah, data yang baru tadi akan langsung terhapus. Mungkin untuk data transaksi seperti itu saja. Selanjutnya akan dilanjut pada data report. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk report. Jadi Vital Report ini difungsikan untuk mencetak laporan ya, mulai dari kesehatan, kunjungan, pembinaan, dan tahanan. Report ini kami gunakan Jasper Report sebagai data pencetakan data. Yang pertama kita ke menu kesehatan. Kesehatan ini berfungsi untuk mencetak data baik data secara keseluruhan atau kita bisa filter per tanggal. Untuk pertama kita coba cetak secara keseluruhan. Nah, ini tampilan hasil cetak data melalui Jasper Report, di mana di sini ada kop surat, ada judul, ada tabel, serta ada tanda tangan daripada kepala kantor. Oke, kita tutup. Lalu kita coba cetak melalui filter tanggal ya. Kita masukin tanggal 1, 10, dan cetak. Nah, ini hasil cetakan berdasarkan filter yang sudah kita masukkan yaitu dari tanggal 1 Mei sampai dengan 10 Mei. Ya, kurang lebih untuk kesehatan fiturnya seperti ini, hanya mencetak data semua dan per tanggal. Selanjutnya kita ke menu kunjungan. Ini sama untuk mencetak data semuanya di seluruh tabel dan melalui filter tanggal. Pertama kita ke print all untuk mencetak semua data. Ya, ini adalah data hasil inputan dari transaksi kunjungan ya. Jadi semuanya tercetak. Sama di sini ada kop surat, ada judul laporan dan tanda tangan dari kepala kantor. Lalu yang kedua kita coba masukin filter. Misalkan dari tanggal 1 lalu ke tanggal
31 dan kita klik print. Nah, ini filter yang kita masukin dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Polanya sama, tapi di sini hanya memfilter tanggal yang ada di tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Untuk laporan kunjungan kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke laporan pembinaan. Untuk pembinaan sama, hanya mencetak secara keseluruhan data dan mencetak berdasarkan filter tanggal. Pertama kita cetak semuanya. Nah, ini hasil cetakan secara keseluruhan di mana data ini diambil dari data transaksi kegiatan pembinaan. Lalu yang kedua, kita coba gunakan fitur filter tanggal dari tanggal 1, tanggal 15. Nah, kita coba print. Nah, ini hasil cetakan berdasarkan filter dari tanggal 1 Mei sampai dengan 15 Mei. Untuk laporan hasil pembinaan kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita lanjutin ke menu tahanan. Di report laporan data tahanan ini cukup banyak jenis filternya, bisa ada dari tanggal masuk, berdasarkan tanggal bebas, berdasarkan kasus, atau berdasarkan wilayah. Dan ini bisa kita masukin satu persatu. Selain itu pula kita juga sama punya fitur cetak secara keseluruhan data. Bisa kita coba print all. Ya, ini data semua yang ada di tabel tahanan. Jadi semakin banyak kita menginputkan data tahanan, semakin banyak pula yang data tercetak. Ini slide 2 contohnya. Lalu sekarang kita coba gunakan filter dari tanggal masuk. Di sini ada tanggal masuk dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Boleh kita sebagai bahan cetak. 1 sampai tanggal 6. Kita print. Ya, ini hasil dari cetakan tanggal 1 sampai tanggal 6, tanggal 1 sampai tanggal 6. Setelah tanggal masuk, kita coba untuk tanggal bebas. Di sini ada tanggal bebas tanggal 24. Kita coba cetak satu data saja di tanggal 24. Oke, ini hasil cetakan sesuai filter di tanggal bebas tanggal 24 Desember 2025. Setelah coba tanggal bebas, kita coba berdasarkan kasus ya. Ini kasus ini muncul saat pendataan data tahanan di master asset. Kita coba yang pencurian. Kita print. Ya, kita tabel ini kita sudah bisa memfilter untuk kasus pencurian saja. Setelah kasus, kita coba filter berdasarkan wilayah. Di sini ada wilayah selatan, utara, timur. Kita coba pakai filter yang wilayah Jakarta Pusat. Oke, hasil cetakan menunjukkan bahwa ini wilayah dari Jakarta Pusat hanya 2 data. Tetap sama ada kop surat, ada judul laporan, dan tanda tangan daripada kepala kantor. Kurang lebih untuk report seperti itu, hanya untuk mencetak data
dari master tahanan atau dari transaksi baik kunjungan, kesehatan, dan pembinaan. Demikianlah tugas mata kuliah pemrograman visual yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi manajemen Pondok Hunian DKI Jakarta. Kami menyadari bahwasannya tugas yang kami bawakan masih jauh dari kata sempurna. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak selaku dosen dan teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.